Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita balik lagi di garasi mobil, seru yang review mobil di garasi rumah. Wow, untuk kesekian kalinya gue bisa bilang wow karena untuk kesekian kalinya gue berhasil menemukan mobil ini yang menurut gue pribadi mobil yang klasik tapi masih oke. Nah, sebelum kita review mobil ini adalah mobil keluaran Honda dan ini hanya diproduksi tahun 1996 sampai 2000 saja, hanya kurang lebih 4-5 tahun aja ya. Nah, inilah dia mobil Honda Vario 97. Nah, Honda Vario ini adalah mobil sedan yang sebagai penerus dari mobil Honda sebelumnya, yaitu Honda Genio yang mana telah sukses di pasaran. Nah, mobil ini juga dikenal dengan Honda Civic generasi ke-6 ya. Nah, ini sebagai tadi penerus dari Honda Genio. Terus untuk urusan penjualan, mobil ini juga bisa bersaing dengan Toyota Grand Corolla ya, yang mana mobil tersebut adalah mobil yang cukup populer pada masanya. Tapi kalau soal penjualan ini bisa bersaing ya, dan menurut gua mungkin tipis ya kejar-kejar dengan yang Toyota Grand Corolla. Nah, mobil ini menurut gua dari depan aja kelihatan banget simple, klasiknya dapat banget. Jadi gak heran kalau gua juga pribadi di jalanan Indonesia ini beberapa kali melihat ada orang yang masih memakai mobil Honda Civic Vario ini ya. Nah, gengs, kita langsung ulas aja ya. Di sisi bagian headlamp bentuknya bulat begitu ya. Memang bentukan seperti emang cukup populer pada zamannya. Nah, ini headlampnya sebenarnya masih menggunakan halogen multi reflektor, tapi sudah diganti sama pengguna atau pemiliknya menggunakan HID ya. Terus di sini ada lampu sen, dan di front grill depannya atau di sisi depan ini sudah ada krum-kruman, terus ada seperti ya garis horizontal seperti ini ya, seperti 3 bar gitu, tapi ini seperti plastik. Dan di sini nih, ini udah masih ada, ini ada dagingnya ya, geng. Jadi ada front garnish lah ya. Nah, nanti di sampingnya pun juga ada dagingnya gitu, perhiasan set garnishnya juga ada, warna hitam juga sama. Dan di bagian bawah sini, di bumper bawah, ini mobil kenapa gua congkak, karena mobilnya pendek banget ya. Ground clearance-nya kalau secara normal kalau nggak salah di 150 mm ya. Makanya ini apalagi sama pemiliknya dipendekin lagi, jadi gua mesti seperti ini posisinya. Bagian bawahnya biasa seperti ini ya. Nah, di sini nggak ada fog lamp ya. Nggak ada fog lamp di mobil ini. Simple banget. Nah, di bagian samping untuk bannya ini segini pendek banget ya. Ini jeda antara fender covernya dengan ban. Ini pendek banget segini doang. Nah, ini untuk bannya ini ukurannya ring 15 ya. Ini sudah diganti pemiliknya. Seharusnya yang normalnya itu ring 14. Dan peleknya pun juga sama, sudah diganti sama pemiliknya. Seperti bentuknya kipas, tapi kalau bawaan normalnya itu seperti piringan ya. Karena pemiliknya sudah diganti seperti ini. Dan di sini juga ada lampu sen lagi. Di sini kecil. Kalau tadi di bagian ban udah lampu sen tuh ya, ini ada garnishnya lagi, set molding atau set garnish ya, gua menyebutnya nih, warna hitam. Menurut gua ini kayaknya menjadi salah satu ciri khas yang ada di Honda Civic Vario ini ya. Oh, ini handle pintunya masih seperti ini, masih menggunakan kunci ya, kuncinya masih nyantol. Dan untuk spionnya ini sudah menggunakan elektrik, tapi belum bisa di retract atau auto folding ya. Jadi hanya elektrik aja, kalian masih bisa atur untuk posisi spionnya, dia bisa diatur. Terus tadi udah ada lampu sen di bagian situ.
Nah, ini lampu atau krum-kruman, krum-kruman di bedline-nya ini sudah krum-kruman ya. Dari bawah nyambung atas. Jadi, wow. Kesannya menurut gue sih mobil ini dapat banget klasiknya karena tampangnya yang minimalis, simple, nggak terlalu banyak ornamen. Jadi kalau ini tahun 1997, menurut gue sih dapat banget klasiknya untuk Honda Vario nih, atau Civic Vario nih ya. Terus di bawah ini nih, ini juga ada under garnishnya juga di sini. Lumayan tebel loh, lumayan tebel. Oh, lumayan tebel. Keren. Well, di bagian belakang ini sedikit nggak kelihatan ya, tapi yang jelas nih di sini di atas ini nggak ada wipernya. Terus ya maklum memang sedan biasanya memang suka nggak ada wipernya ya. Terus sudah ada defoggernya dan stop lampnya juga sudah ada. Di sini ada logo Honda. Terus di sini ada emblem Civic Vario. Terus dengan konsep atau bentuk lampu belakang yang menurut gue minimalis ya, kotak begitu. Nih, kotak seperti ini ya sebenarnya. Menurut gue sih minimalis, benar-benar klasik, gak neko-neko, simple gitu. Jadi dapat banget nih klasik sisi. Nah, terus di bagian ini ada lagi ya rear garnish nih. Ini warna hitam tebel, ini asli, ini tebel, jadi menghalau misal kalian nyenggol dengan misalkan amit-amit ya, kalian disuruh duduk atau nyenggol sebagian samping pun juga sama, kalau ada serempet misalkan motor atau mobil lain, paling nggak ini bisa sedikit untuk menghalau ya, menghalangi sebelum kena ke bodi. Jadi kena duluan nih garnish yang ada di sini, yang setiap di depan, terus di belakang, terus yang samping juga ada garnishnya. Nah, ini mobil ini belum ada sensor dan belum ada kameranya ya. Jadi, tapi menurut gue mobil ini sebagai penerus Genio yang cukup populer juga pada masanya, terus menjadi penerusnya dan juga bisa menjadi pesaing dari Toyota Grid Corolla. Menurut gue sih ini luar biasa. Nah, kita lihat sebentar, sorry. Gua coba buka dulu. Nah, kalau buka nggak bisa lewat sini ya. Gua harus buka dari dalam. Sebentar. Untuk urusan bagasi, menurut gue, sekali lagi, ini luas banget. Ini luas banget ya, hampir-hampir mirip-mirip dengan Toyota Vios sama Corolla juga ya. Kalau kalian tahu nih, menurut gue sih lumayan luas ini untuk ukuran sedan atau Civic Vario ini. Kalau misalnya kalian butuh banyak barang, butuh bawa atau butuh tempat untuk menyimpan barang bawaan yang cukup banyak, menurut gue ini cukup banget. Terus di sini juga ada covernya, ada cover untuk melindungi sisi bagian bagasinya. Menurut gue rapi, warnanya abu-abu gitu, kayak seperti Blue Udru, tapi menurut gue sih rapi. Keren. Oke gengs, jadi mesin dari Honda Civic Vario ini menggunakan kode mesin D16J5, di mana sini sudah 1600 cc, 4 silinder segaris, 16 katup dan single overheat camshaft. Menurut gua wow, keren. Dan untuk tenaga maksimalnya ada di 125 horsepower dan untuk torsi maksimal di 148 Nm. Wow, menurut gua sih keren ya. Wow, oke gengs, ketika gue duduk di bagian yang row kedua ini, yang gue rasain adalah ketika duduk, agak ambles sedikit. Posisi duduknya gue tinggi 180 ya. Terus sisi kemiringan menurut gue sih oke. Sisi kemiringannya pas ya menurut gue. Apalagi kalau gue misalnya tinggi gue 170 mungkin lebih enak lagi kali ya. Karena dari sisi legroomnya ini kurang lebih 5 jari kalau gue.
legroom 5 jari, mungkin kalau dimaju lagi mungkin bisa 8 jarian dapat. Terus headroom gua ini lebih dari 5 jari ya, ini 9 lah ya, 8 9 jari. Menurut gua masih lapang, masih enak. Nah di sini ada lampu baca, ada hand grip fix. Terus tadi dari sisi kursinya ini nggak ada headrestnya ya, tapi sih empuk, menurut gue cukup nyaman sih, masih enak dengan warna jok yang menurut gue abu. Ini fabric tapi bentuk-bentuknya kayak bludru gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya mobil ini, mungkin saran gue joknya mungkin dilapisin jok lagi ya, bukan nanti dikasih cover jok lagi yang lebih bagus, karena takutnya kalau misalkan rentan terhadap kalau misalkan kalian menumpahkan makanan, minuman, meresap gitu kalau dengan yang bahan jok yang ini, yang aslinya ini. Di sini ada ruang penyimpanan. Nah, di sini juga ada ruang penyimpanan. Sebenarnya bukan ruang penyimpanan sih, ini kayak untuk buang puntung rokok. Di sini ada penyimpanan kecil. Terus di bagian samping ini ada kayak pegangan. Ini udah ada power window-nya ya. Di sini, ntar nanti gue coba nyalain mesinnya, coba cek ini power body-nya. Tapi untuk central lock-nya masih menggunakan pencet gini ya. Tek. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngunci sendiri di sini ya berat. Jadi masih menggunakan penguncian seperti ini, dan door handle yang dari dalamnya seperti ini bukannya. Terus di door trimnya ini agak empuk nih, agak soft touch gitu sih, cuma agak empuk nih, nggak keras atau plastik gitu ya, tapi ini agak empuk nih dagingnya, cuma ya agak keras aja. Terus di sini ada cover juga. Kalau di door trimnya ada lapisan kain ini sama dengan yang warna joknya, dan kain yang dipakai sama ini. Nah di sini ini cuma 2 titik aja ya untuk seat beltnya. Terus nih sebentar. Ada armrestnya men. Cuma kalau biasanya di mobil-mobil sedan yang lainnya kan armrestnya di sini biasanya suka ada cup holder di sini ya. Nah ini nggak ada. Atau enggak, kalau nggak ada cup holder di sini suka ada kayak karet di sini untuk naruh minuman. Jadi bisa ditaruh di sini bagian ini. Tapi ternyata di sini nggak ada ya. Ih keren. Tapi menurut gue sih ini cukup oke lah ini. Sisi klasiknya tuh dapat banget kalau kalian punya mobil ini. Keren. Ah sorry, gue lupa. Di sini juga masih ada dashboard lagi. Jadi di belakangnya ada speakernya. Karena sebagai pengganti yang di pintu ini nggak ada speaker, akhirnya di belakangnya ada speakernya. Ini juga kalian masih bisa naruh barang sedikit mungkin ya, ditaruh di sini. Kalau misalkan nggak muat, penuh penumpangnya. Kalau misalnya tas-tas kecil atau bisa ditaruh di belakang sini juga. Mantap. Sebelumnya gue akan nyalain mesin mobilnya dulu ya. Merinding gue dengernya karena knalpot mobilnya udah diganti dengan sama pemiliknya menggunakan knalpot yang brum brum gitu biar mantap, keren. Oke, di sini kalian akan menemukan power window yang udah auto di driver ya, naik turun udah auto dua-duanya. Terus di sini juga ininya masih menggunakan ini untuk central lock-nya manual ya. Nah, modelnya begini. Terus ini lampu dinding pencet seperti ini. Terus ada speaker di bawah. Terus ada tweeter di sini. Terus karena spionnya udah elektrik, kalian bisa atur di sini ya. Mirror di left. Kalian bisa atur di sini. Terus kisi AC, tapi simple banget kisi AC-nya, belum ada aksen krum-kruman seperti itu. Di sini juga sama. Dan dari sisi setirnya juga simple banget, ini belum ada airbagnya ya. Jadi cuma setir bulat, segitiga begini, terus ada klakson. Dah, simple banget. Tapi jangan salah, walaupun simple begini, tapi mobil ini sudah tilt ya, steeringnya, sudah tilt steering nih, bisa diatur. Ini lampu jauh untuk wiper, pengaturan wiper on off gitu doang, belum. Cukup simpel banget. Ruang-ruang penyimpanan di sini ada cup holder apa door pocket deh. Soalnya kecil banget tapi lonjong, nggak ada aksen gerutan gini nih. Nah kalau yang di belakang tadi
nggak ada cup holdernya ya. Di sini juga door pocket gini doang kan. Tapi kalau misalnya kalau masukin air mineral kecil kayaknya cukup. Kalau yang gede nggak cukup karena nggak ada selongsong gitunya loh, gerutan selongsong seperti untuk wadah air mineral. Ruang penyimpanan ada satu di sini, ruang penyimpanan lagi di sini kecil, di sini juga ada, ini juga ada, di sini kalian pencet di sini juga ada ruang penyimpanan lagi. Ruang penyimpanan kecil-kecil ya. Di sini ada glove box juga, kecil juga glove boxnya. Untuk jok sama, lihat-lihat headroom gue juga sama dengan yang belakang row kedua tadi ya. Dengan posisi menyetir yang menurut gue, sebentar. Menurut gue ini kelihatan banget ya. Apalagi ini mobil kan agak diceperin sedikit ya. Jadi visibilitas gue ke depan tetap kelihatan. Jadi lebih, gue ngelihat situ tuh, wih keren. Kayak luas banget jarak pandang gue gitu visibilitasnya. Visibilitas gue tuh kayak kelihatan semua kanan kiri depan tuh karena mungkin ya agak diceperin sedikit jadi dengan tinggi gue 180 jadi kayaknya visibilitas gue oke banget. Terus selain maju mundur ini juga ada head adjusternya loh mobil ini untuk joknya, tapi masih sistem puter-puter, belum yang elektrik ya, masih diputer aja nih knob gitu. Ini 5 transmisinya manual, 5 percepatan. Ini juga handbrake-nya di sini, terus ada cigaret letter di sini, kisi AC, lampu hazard. Nah, ini ada jam digital di sini, nih. Terus ini untuk audio atau head unitnya diganti ya, single din ya, diganti sama pemiliknya. Saya tahu gue tuh sebelumnya kalau bawaannya dia itu seperti kayak wadah kaset gitu, cuma sama pemiliknya udah diganti single din begini. Keren sih. Untuk pengaturan AC masih tarik-tarik gini ya, bukan knob juga, bukan digital juga, tapi tarik nih. On off-nya 1, 2, 3, 4 AC. Tuh. Paling tarik ke kanan, terus ya untuk blowernya juga mau blowernya lurus sama kombinasi ke bawah, terus kaki doang. Terus ini yang terakhir juga kaki. Keren. Terus ada defoggernya juga bisa nyala. Wow. Simpel banget, manis, tapi menurut gue sih keren. Di sini lampu bacanya di tengah doang ya, di depan nggak ada. Mirrornya juga ini daylight view-nya seperti ini aja. Di sini ada kamera oh nggak. Oh ada kacanya men, tapi belum ada lampunya. Di sini nggak ada kacanya yang bagian driver. Nggak ada hand grip. Di sini ada hand grip, di sini nggak ada. Jadi hand grip cuma ada 3. Keren. Dan di bagian speedometer atau MID ya, kita akan lihat di sini hanya ini semua masih menggunakan analog ya dan jarum ya. Ada temperatur, terus full gauge, terus ada speedometer, jarum, terus RPM masih menggunakan jarum, terus ada odometer, angka analog. Udah. Sama ini kayaknya trip seperti trip A trip B nih yang bawa odometer nih kayaknya. Bisa di reset kalau kalian mencet yang ini nih. Mantap. Asik. Keren. Gue suka mobil ini asli. Oke gengs, jadi itu aja review kita kali ini tentang Honda Civic Vario ini, yang mana juga dikenal sebagai Honda Civic generasi ke-6, sebagai penerus dari Honda Civic Genio yang mana dulu cukup populer di masyarakat Indonesia pada masanya, dan mungkin di zaman sekarang juga ada beberapa orang yang masih mempunyai mobil ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini dan suka video-video yang ada di channel Garasi Mobil, jangan lupa dan dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan itu aja dari gua. Semoga kalian terhibur dan kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Selamat Budiawan Arif Anggoro di sini dan